Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan sekalian, saya dari kelompok 2 bersama rekan-rekan dengan nama saya Rizky Fadila. Saya Nova Fizkullah. Saya Indra Gunawan. Dan lagi yang Ajib. Pak. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara sesi tanya jawab yang kebetulan dengan Bapak Agus selaku Juru Pelihara dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat, BPK Jawa Barat. Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat. Ya, langsung saja untuk nilai-nilai lokal dari masyarakat baru yang tentunya di zaman sekarang banyak anak muda yang cenderung kurang mengenal atau bahkan tidak mengenal. Dan menurut Bapak, apakah nilai-nilai lokal baru itu bisa diterapkan di anak muda sekarang dan sebaliknya seperti apa? Nah, jadi karakter zaman dahulu emang sudah diterapkan ya. Jadi galuh itu bukan semata-mata nama kerajaan. Jadi galuh itu suatu ajaran. Galuh itu ngambilnya dari bahasa Sanskerta. Galuh itu yang artinya permata. Bagi diri kita itu hati nurani, dalam merasakan itu kolbu. Kenapa galuh itu ngambilnya dari hati nurani? Karena kalau hati nurani sudah masuk ke kolbu, keluarnya akan dalam hati satu, keluarnya harus satu. Itu galuh. Kalau dalam hati satu keluarnya dua, itu bohong, bukan ilmu kegaluhan. Makanya orang-orang tua dulu mengajarkan kepada kita harus memegang ilmu kegaluhan. Kita harus menjauhkan dari sifat-sifat bohong. Itu ajaran galuh orang baheula. Ternyata galuh itu mengajarkan bahwa kita kalau kepingin mencapai hidup mulia, kita harus menjauhkan dari sifat-sifat bohong. Kita harus menjauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Jadi ternyata kalau kita kepingin mencapai hidup mulia, kita harus menjauhkan dari sifat-sifat bohong. Makanya lalu kita itu memberi nama kampung ini Karangkamulian. Karangkamu itu suatu tempatnya kemuliaan. Jadi barang siapa yang menjalankan ilmu kegaluhan, barang siapa yang menjauhkan dari sifat-sifat bohong akan mendapatkan kemuliaan. Kita akan seperti permata. Ya, gitu. Jadi leluhur kita itu benar-benar mengajarkan untuk kita itu sangat luar biasa. Kenapa galuh itu sampai sekarang kemana-mana sangat disegani? Karena bukan sifat-sifat angkuh, sifat-sifat dengki. Makanya ajaran galuh itu silih asa, silih asih, silih asuh, silih wangi. Itu jadi asa itu saling tukar pangarti, silih asa, silih asih, silih mikadege, saling mikanyaan, silih asa, silih asih, silih asuh, silih ayunkeun kahayang urang jeung kahayang batur teh kudu sapagodos ambe hari itu enak ke dia enak. Jadi silih wangi, silih seumitan. Jadi orang teh kudu ka batur teh ulah ngagogoreng. Misalnya orang ngomong jeung batur ngagogoreng baturan urang eta mah silih seungitan. Tapi anu yang disebut silih wangi itu mengharumkan nama baik rekan kita. Jadi kalau di alam kusorangan mah mungkin, namun harus sorangan mah mungkin, tapi kunaon wangi itu karena orang lain yang membuat kita itu dipandang baik gitu. Jadi bukan guna itu silih asa, silih asih, silih asuh, silih wangi itu karena kita itu akan dikenal walaupun kita sudah tidak ada, nama kita itu akan dikenal karena wangi kebaikan lain mau. Nah, kalau orang lain misalnya kita karena sudah menjalankan ilmu kegaluhan, kalau kita meninggal itu dia akan merasakan. Misalnya contoh lagi
soklah jadi pemimpin di desa misalnya, itu akan didorong dari bawah. Mereka mau dipimpin kudidinya masih bakal maju desa orang. Itu akan mudah untuk kita itu menjabat suatu jabatan karena didorong dari bawah. Karakter dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tahu. Nah, makanya ternyata almarhum kita itu sangat luar biasa. Makanya galau itu sangat luar biasa menurut saya. Makanya kenapa orang-orang tua dulu orangnya sangat sederhana, sangat berwibawa karena itu. Contoh ya, orang nangan ilmu anu terak di kadek misalnya gitu. Orang teh apron, suatu saat matinya akan kena golok. Karena apa? Dia akan berpenasaran, yo sudah jangan terak di kadek. Suatu saat akan kena. Soal-soal mau bakal nyobaan kadek. Tapi kita mencari ilmu untuk keselamatan, kesopanan, terapkan dalam setiap sehari-hari. Mungkin akan sampai pada kesimpulan. Kalau saya boleh dapat menyimpulkan dari apa yang kita sudah tanyakan tadi, mungkin kurang lebihnya untuk generasi muda ke depannya dan khususnya rekan-rekan di kampus Universitas Galuh, untuk bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar tahu, akan tetapi juga menerapkan di kehidupan sehari-hari mengenai kerendahan hati, tidak memiliki sifat sombong, kebaikan hati, kebersihan hati, kejujuran, dan menjunjung tinggi kebersamaan demi pelestarian budaya lokal banyak. Mungkin sekian dapat dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.